Halo teman-teman semua, Halo. selamat datang nih di podcast kita. Sebelum itu, perkenalkan dulu, aku Anwar. Dan aku Hisyam. Di sini kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan gitu kan, akan membahas eh, perkenaan dengan sejarah, lalu untuk kerjasama antara Indonesia dan Palestina, juga bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah di era Soekarno dan B.J. Habibie. Nah, secara garis besar ini kita bakal ngomongin tentang tiga hal. Yang pertama, sejarah dan bentuk kerjasama Indonesia dan Palestina dari awal kemerdekaan di era Soekarno sampai awal reformasi di eranya Habibie gitu. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina dan Timur Tengah di dua era tersebut. Yang ketiga kita bakal menganalisis pakai teori three level of analysis dari Knight Walsh, yaitu level sistem, negara, dan individu. Juga model pengambilan keputusan, terutama dari rasional aktor model, plus sedikit sentuhan dari bureaucratic politics model begitu. Nah, jadi ini bukan cuma Indonesia dukung Palestina dong. Betul. Tapi kita udah nih, kenapa dan gimana Soekarno sama Habibie ini ambil posisi itu? Dilihat dari struktur internasional, dari dalam negeri Indonesia sampai gaya kepemimpinan pribadi mereka. Betul. Jadi juga nanti setelah sesi materi kita bakal lanjut ke segmen tanya jawab nih Bung Bruno. Jadi ya formatnya sebetulnya kayak podcast profesional sih, kayak saling lempar pertanyaan kritis, bukan cuma tanya tanggal atau tahun gitu kan. Jadi stay tune sampai akhir gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi materi, dimana pada bagian ini kita akan membahas sejarah dan bentuk kerjasama Indonesia dan juga Palestina di masa Soekarno dan Habibie. Sebelum masuk ke Soekarno dan Habibie, kita mundur dikit dulu nih ke awal bagaimana hubungan antara Republik Indonesia dengan Palestina gitu. Jadi kalau misalkan kita mundur dulu, itu sejarahnya bahkan sebelum Indonesia merdeka, tokoh Indonesia kayak Abdul Kahar Muzakir yang hadir di Kongres Islam di Yerusalem pada tahun 1931 gitu. Disitulah mulai ada jejaring awal dengan dunia Palestina gitu. Nah, setelah Indonesia proklamasi pada tahun 1945, tokoh Palestina dan dunia Arab itu juga ikut mendorong gitu. Itu dengan cara bagaimana pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia lewat Liga Arab gitu. Nah, dari situlah muncul narasi bahwa Indonesia punya utang budi historis nih ke Palestina dan dunia Arab kayak gitu. Karena ya mereka termasuk negara-negara awal gitu yang mendukung bagaimana kemerdekaan negara kita gitu. Ya, narasi ini sering diulang oleh pejabat kita sampai sekarang kayak gitu. Secara umum posisi Indonesia itu mengakui Palestina, tapi tidak mengakui Israel sampai ada solusi damai dan kemerdekaan Palestina. Terus juga aktif membela Palestina di forum internasional kayak PBB dan PKI. Nah, secara formal pengakuan Indonesia terhadap negara Palestina ini baru diumumkan tahun 1998 yang dimana pada era Soeharto. Tapi fondasi solidaritas politik ini dan emosional ke Palestina itu udah dibangun kuat banget dari era Soekarno dan dilanjutkan tanpa diputar balik kita di era-era berikutnya, termasuk era Habibie. Jadi pas banget nih kita ngomongin Habibie. Dia sebenarnya apa ya, mewarisi garis besar ya, kebijakan yang udah dibentuk sejak era Soekarno dan dipertahankan Orde Baru.
Oke, jadi eh, kita akan lari nih ke masa Insinyur Soekarno. Bagaimana bisa disebutnya adalah ya Palestina ini sebagai simbol anti kolonialisme lah gitu. Jadi di era Presiden Soekarno yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1967 gitu. Palestina itu bukan cuma isu Timur Tengah biasa gitu, tapi juga isu tersebut bisa disebut sebagai simbol perjuangan anti kolonialisme global gitu. Ya Soekarno punya ide besar gitu. Bagaimana dunia terbelah antara nekolin yaitu neokolonialisme, kapitalisme dan imperialisme versus ya new emerging forces gitu. Jadi buat dia Palestina ini itu adalah korban kolonialisme modern. Ya jadi otomatis Soekarno pada saat itu yang masuk kubunya Nevo gitu, yang dimana pastinya untuk membela isu tersebut gitu daripada negara kita sendiri gitu. Makanya ya sejak awal Soekarno ini bisa dibilang sangat vokal lah untuk mendukung bagaimana perjuangan Palestina dan juga tegas gitu untuk menolak Israel yang dipandang sebagai proyek dari kolonialisme di Timur Tengah kayak gitu. Mungkin kita bisa masuk ke contoh kebijakan konkret Soekarno soal Palestina atau Israel juga. Mungkin kalau mau lihat seberapa serius Soekarno, kita bisa lihat beberapa contoh kebijakannya. Di sini ada beberapa poin, tapi bertahap lah kita jelasinnya. Jadi yang pertama ini tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dari awal Indonesia mengambil posisi tidak membuka hubungan resmi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas ke Palestina dan dunia Arab, Bu. Nah, yang kedua nih, Asian Games pada tahun 1962 di Jakarta. Indonesia jadi tuan rumah Asian Games, tapi pemerintah Soekarno ini menolak mengeluarkan visa untuk atlet dari Israel dan Taiwan. Terus juga ada alasannya teman-teman, kenapa bisa mengeluarkan kebijakan kayak gitu Soekarno. Alasan itu solidaritas dengan negara-negara Arab dan Cina serta penolakan terhadap ekstensi Israel. Terus juga ada akibatnya. Jadi akibatnya itu adalah Indonesia kena sanksi dan sangat sempat diskors teman-teman dari IOC. Tapi Soekarno malah bikin event tanding yang disebut itu Ganevo, Games of the New Emerging Forest, sebagai simbol perlawanan ke barat. Terus juga ada sikap di forum internasional. Dalam berbagai pidato di internasional, Soekarno mengaitkan isu Palestina dengan perjuangan anti kolonialisme yang sangat sama dengan Indonesia dulu gitu. Jadi Palestina ini bukan isu pinggiran, tapi benar-benar ditempatkan di pusat ideologi politik luar negeri di Indonesia. Gitu. Oke. Kalau gitu tanpa lama-lama kita lari ke pembahasan tentang bagaimana kita akan membahas bagaimana 3 level analisis daripada eranya Soekarno itu yang beriringan dengan bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina sendiri. Nah, kalau misalnya kita coba bedah dari 3 level analisis dari Walls gitu kan. Yang pertama tentunya ada level sistem atau itu cakupannya internasional gitu, atau regional. Ya saat itu di mana lagi eranya perang dingin gitu kan antara blok barat versus blok timur. Di saat yang sama juga gitu kan ada gelombang dekolonialisasi di Asia Afrika dan konflik Arab Israel yang baru meledak gitu pada tahun 1948, 1956 dan sebagainya. Nah, Soekarno sendiri itu memposisikan Indonesia ini sebagai pemimpin gerakan non-blok pada saat itu. Dan juga tentunya ya anti imperialis gitu kan. Lewat momen-momen kayak konferensi
Asia Afrika pada tahun 55 di Bandung gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi ya di level sistem ini dukungan ke Palestina adalah cara dari Indonesia ini untuk apa ya, mengelain sendiri dengan front anti kolonial gitu, dan juga tentunya berbaris dengan negara-negara Arab kayak gitu. Nah, selanjutnya level negara atau ya cakupannya kepada ideologi dan kepentingan nasionalnya gitu kan dari negara Indonesia pada saat itu. Nah, sebenarnya udah jelas gitu dari teksnya pembukaan UUD 1945 itu udah jelas gitu, dimana ada kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di atas dunia kan, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi ya ideologi negara yang anti kolonial ini itu bikin dukungan ke Palestina terasa bukan sekedar pilihan politik gitu, tapi kayak konsistensi yang logis gitu kan dari konstitusi gitu, yang dimana ya tertuang dalam hukum tertinggi dari negara kita gitu kan di dalam UUD 45 gitu. Nah, kepentingan nasional Indonesia pada waktu itu adalah membangun citra sebagai negara baru yang berani melawan kolonialisme dan juga pemimpin dunia selatan kayak gitu. Nah, kalau di level individu atau pribadinya dari Insinyur Soekarno sendiri, ya Soekarno itu adalah sosok yang sangat karismatik gitu kan, ideologis banget dan juga simbolik gitu. Ya dia juga suka pakai bahasa yang keras itu, kayak contohnya Nekol versus Nevo, revolusi, anti-imperialisme. Itulah kata-kata atau bahasa yang keras yang selalu digaungkan oleh Presiden Soekarno kayak gitu. Nah, di level individu ini dukungan Indonesia ke Palestina yaitu sesuai banget gitu kan sama branding dari pribadinya sebagai pemimpin yang revolusi daripada dunia ketiga kayak gitu. Jadi kalau dilihat pakai three level of analysis dari Walsh gitu kan, posisi Soekarno ini terhadap Palestina bisa dibilang adalah posisi yang sangat konsisten dari ketiga level sekaligus gitu. Mungkin teman-teman penasaran nih mau masuk kemana lagi. Jadi kita masuk ke keputusan Soekarno. Contoh itu pakai rasional aktor model atau disebut RAM. Nah, sekarang kita pakai rasional aktor model. Buat satu contoh konkret, keputusan Soekarno menolak partisipasi Israel di Asian Games pada tahun 1962. Nah, tujuan utama ini negara Gol tunjukkan Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga yang berani melawan kolonialisme. Terus juga jaga hubungan dekat dengan negara-negara Arab dan Cina. Terus juga ada namanya opsi kebijakan, ada 3 poin nih. Yang pertama itu ada terima semua peserta termasuk Israel patuh ke aturan Asian Games. Terus juga yang kedua terima Israel tapi minimalisir kontak. Terus yang ketiga ada kontak Israel walaupun melanggar aturan dan beresiko kena sanksi. Nah, ada pula perhitungan biaya atau manfaat menolak Israel dapat dukungan dan simpati politik dari Arab dan dunia Muslim. Terus juga menguatkan citra anti imperialis di Indonesia. Terus ada biaya juga kena sanksi IOC. Terus juga risiko dikunci di olahraga internasional. Ada keputusan juga Soekarno pilih opsi ketiga, tolak Israel secara terbuka, bahkan siap bikin event tanding yang namanya itu Ganevo. Dalam logika RAM, ini bisa dianggap sebagai rasional karena bisa dinilai manfaat politik dan ideologisnya ini lebih besar daripada biaya sanksi olahraga. Jadi walaupun terkesan emosional, kalau kita pakai RAM ini keputusan itu punya konsistensi perhitungan kepentingan nasional versi Soekarno. Oke.
Jadi begitu teman-teman. Kalau di eranya Soekarno. Kayak gitu. Nah, kalau tadi udah kita bahas Soekarno-nya, sekarang kita bahas di eranya B.J. Habibie-nya nih teman-teman. Yaitu dimana pada masanya Habibie gitu kan adalah masa-masa transisi dari reformasi, juga kesinambungan sikap pro terhadap Israel, pro terhadap Palestina. Udah ngantuk nih bro nih. Nah, kalau sekarang kita loncat ke presidennya B.J. Habibie gitu kan pada tahun 98 sampai dengan 99 gitu kan. Ya bisa dibilang ini era yang super pendek gitu Bung. Cuman ya sekitar 500-an hari lah gitu kan. Tapi masa tersebut atau masa-masanya Presiden B.J. Habibie itu penting banget gitu. Karena pertama Indonesia itu lagi krisis ekonomi parah gitu kan. Itu yang kita tahu lah, walaupun pada saat kita belum lahir gitu kan, tapi ya kita tahu lah dari cerita orang tua kita, terus dari apa yang kita pelajari selama ini gitu kan, apa yang kita kaji soal krisis moneter gitu pada tahun 97 sampai 98 gitu kan, dimana Presiden Soeharto akhirnya jatuh gitu atau turun dari bangku presidennya setelah 32 tahun dia berkuasa gitu kan. Nah, kenapa bisa dibilang penting? Karena ya Habibie ini dituntut harus bisa mengurus transisi demokrasi, reformasi politik, juga kebebasan pers dan seterusnya lah. Banyak isu yang harus dia urus dan dengan masa atau era yang super pendek ini gitu. Nah, jadi pada saat itu akhirnya dia bikin keputusan besar gitu soal bagaimana referendum Timur yang akhirnya membuka jalan kemerdekaan gitu bagi negara Timur Leste gitu. Nah, dari situ kelihatan gitu kan energi Habibie ini ya banyak tersedot ke urusan domestik dan krisis gitu, bukan ke Timur Tengah gitu. Tapi pun walaupun begitu ya B.J. Habibie bukan berarti menghilangkan soal pro terhadap Palestina kayak gitu lewat kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan konsisten gitu di negara Indonesia kayak gitu ya. Berarti secara garis besar di era Habibie ini Indonesia tetap mempertahankan garis pro Palestina yang sudah dibangun sejak Soekarno ya. Betul. Diperkuat oleh Soeharto dengan pengakuan Palestina pada tahun 1998 dan pembukaan Palestina di Jakarta 1990. Betul. Terus juga Indonesia ini masih aktif di OKI dan PBB dan juga retorika pro Palestina nggak berubah arah gitu. Tapi kalau kita dibandingkan sama Soekarno itu ke Palestina itu apa ya? Itu isu front stage sering disebut di pidato besarnya, terus juga dikaitkan dengan revolusi dunia ketiga. Sedangkan Habibie ini lebih ke background continuity, nggak ada manuver spektakuler baru soal Palestina, tapi garis kebijakannya nggak dibalik juga. Nah, jadi di era Habibie ini Palestina tetap secara normatif, tapi bukan fokus utama karena prioritasnya itu adalah menyelamatkan dan mereformasikan Indonesia di dalam negeri. Betul banget kayak gitu, kurang lebihnya ya gambaran besar lah dari masanya era Habibie itu. Nah, selanjutnya nih Bung Hisham, kita akan membedah dengan 3 level analisis dari Walsh seperti yang tadi kita udah bedah juga di masanya Soekarno. Sekarang kita lari ke masanya Habibie. Nah, kalau kita pakai 3 level of analysis lagi gitu kan, ya kurang lebih gitu kan. Pertama tentunya di level sistem.
Pada saat itu pada masanya Habibie itu bisa disebut ya era pasca perang dingin gitu kan, dimana blok timur runtuh, terus Amerika Serikat jadi hegemon utama gitu kan. Nah di Timur Tengah juga gitu lagi fase proses damai Oslo gitu pada tahun 90-an lah, yang dimana itu jadi isu Palestina lagi banyak dibahas gitu. Di dalamnya terdapat kerangka negosiasi dan juga two state solution gitu. Padahal kan ya kalau bahas secara jauhnya lagi, balik lagi gitu kan, kita sebagai negara Indonesia tentunya membela betul bagaimana Palestina ini bisa merdeka gitu. Nah Indonesia juga itu butuh memperbaiki citranya di mata dunia pasca pelanggaran HAM di era Orde Baru gitu kan, dan juga krisis Timur. Makanya ya Habibie untuk di level sistem ini sebetulnya banyak bicara soal demokrasi dan HAM-nya sih, yang tadi mungkin udah dijelasin juga di gambaran besarnya, bahwasannya ya Habibie nggak terlalu nggak terlalu ngotak-atik gitu loh soal isu Palestina ini gitu kan. Nah selanjutnya di level negara atau level state gitu kan, pada masa itu ideologi dan konstitusi Indonesia nggak berubah sebetulnya, masih Pancasila dan UUD 1945 yang anti kolonial, pro kemerdekaan untuk semua bangsa gitu kan. Opini publik dan ormas Islam yang lainnya gitu itu tetap pro terhadap Palestina gitu kan, tetap gitu, nggak diotak-atik gitu, balik lagi gitu kan. Jadi ya secara domestik pemerintah ini ya tetap terdorong gitu untuk mempertahankan posisi tersebut kayak gitu. Di samping era tersebut banyak membahas soal demokrasi dan HAM gitu kan, tapi ya nggak lepas juga gitu dari isu Palestina. Tapi di saat yang sama juga nih, pemerintahan Habibie ini itu kan harus fokus ke stabilitas ekonomi dan politik gitu kan, ya berusaha untuk negosiasi dengan IMF gitu, negara donor dan lain-lain lah kayak gitu. Makanya ya secara garis besar pada masa Habibie ya nggak banyak gitu kan membahas soal isu Palestina gitu kan untuk di level negaranya sendiri. Nah kalau di level individunya dari Habibie, ya Habibie kan disebut sebagai presiden yang teknokrat gitu kan, dimana Habibie ini punya latar belakang ilmuwan atau insinyur gitu, ya jauh lebih teknokratik gitu kan dibandingkan retorikanya atau retorika revolusioner seperti Soekarno gitu kan. Ya gaya dia lebih problem solving dan rasional tentunya karena dia disebut teknokratik gitu kan. Ya misalnya dalam keputusan membuka jalan referendum Timur itu dia ngambil keputusan itu dengan logika hak untuk menentukan nasib sendiri kayak gitu kan. Ya dari sini bisa dilihat lah bahwasannya Soekarno ini menjadikan Palestina sebagai simbol perjuangan anti-imperialisme. Habibie lebih fokus ke demokratisasi dan HAM, tapi nilai-nilai ini sebenarnya sejalan dengan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kayak gitu Bu Nisha. Jadi memang nggak ada keputusan besar soal presiden si ikonik Soekarno, tapi kita bisa lihat gaya rasional aktor Habibie ini lewat kasus Timur. Lalu tarik paralel ke Palestina. Dia juga pernah mengurangi tekanan internasional, terus juga memperbaiki citra Indonesia di isu HAM. Terus juga ini saya sebutin beberapa poin ya teman. Terus juga buka jalan demokrasi. Terus ada poin pertama itu tentang
mempertahankan status quo atau Timur Timur tetap bagian Indonesia dengan represi. Aduh, udah ngantuk nih, sorry teman-teman. Juga poin kedua, ada juga dia pernah memberi otonomi luas tapi tanpa referendum. Terus juga dia juga menawarkan referendum ini pilih otonomi khusus atau merdeka. Perhitungan rasional, Habibie sempat khawatir Indonesia terlihat seperti negara kolonial baru sama kayak Belanda dulu. Juga dengan referendum Indonesia ini ambil posisi moral tinggi soal hak menentukan nasib sendiri walaupun konsekuensinya berat gitu. Keputusan Habibie ini pilih referendum yang sangat kontroversial tapi konsisten dengan logika rame itu. Jadi jangka pendek mungkin rugi wilayah, tapi jangka panjang dapat legitimasi moral dan politiknya. Nah, kalau dikaitkan ke Palestina, di era Habibie ini Indonesia makin kuat menggunakan bahasa HAM dan self determination dalam politik luar negerinya. Secara prinsip, ini memperkuat dasar argumen bahwa Indonesia ini mendukung kemerdekaan Palestina bukan cuma karena solidaritas agama, tapi juga karena konsistennya dengan nilai demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri yang lagi dia dorong gitu teman-teman. Oke, mungkin itu tadi materi yang udah kita paparin. Selanjutnya kita mau tanya jawab gitu. Oke, boleh Bung. Siap belum nih? Boleh. Oke, mungkin dari gue dulu kali ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kalau kita bandingin antara Soekarno dan Habibie di era masing-masing gitu, apa sih perbedaan yang paling kelihatan gitu dalam level sistem internasional yang dimana itu membentuk kebijakan luar negeri Indonesia itu tentunya kan terhadap Palestina dan Timur Tengah ini. Jadi Soekarno di era dingin, terus juga dekolonisasi plus konflik Arab Israel ini awal Indonesia posisikan diri sebagai pemimpin dunia ketiga anti imperialisasi. Nah, Habibie pasca perang dingin ini terus juga hegemoni dan ada proses damai Oslo, wacana HAM dan demokrasi menguat. Jadi struktur sistemnya beda, tapi di dua era itu Indonesia tetap menemukan alasan normatif buat dukung Palestina. Oke. Pertanyaan kedua nih, di level state atau level negara, gimana menurut lo soal pembukaan UUD 45 ini berperan untuk menjaga konsistensi sikap Indonesia ke Palestina di eranya Soekarno dan eranya Habibie? Frasa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, jadi landasan normatif yang lintas rezim. Nah, Soekarno itu pakai itu buat justifikasi anti kolonial ya itu. Habibie pakai semangat yang mirip untuk demokratisasi dan kasus Timur Timur. Nah, konsekuensinya tentu ada, sulit bagi siapapun presiden untuk tiba-tiba ambil posisi yang tidak pro kemerdekaan Palestina. Oke. Masih lanjut nih. Pertanyaan ketiga. Karena ini ada 6 pertanyaan nih. Dari perspektif rasional aktor model, apakah keputusan Soekarno ini melarang Israel dihancam pada tahun 62 itu
lebih banyak motivasi kepentingan ideologis atau kepentingan strategisnya Soekarno? Mungkin ke ideologisnya ya, karena ingin apa ya, tunjukin konsistensi anti kolonial ya, kolonial dan solidaritas Palestina Arab gitu. Terus juga apa ya, strategi ini memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab dan Cina, penting untuk dukungan politik dan ekonomi. Jadi dari RAM juga ideologi dan strategi gak terpisah dengan ideologinya, justru jadi bagian dari kalkulasi kepentingan nasional. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Kalau kita pakai sedikit bioetik politics model gitu kan, aktor domestik apa aja yang menurut lo mempengaruhi kebijakan Palestina di eranya Habibie? Mungkin di sini juga ada beberapa poin yang bisa menjawab semua. Yang pertama itu ada Kementerian Luar Negeri yang sudah terbiasa dengan garis pro Palestina tentunya. Terus juga ada DPR dan partai politik yang mulai lebih vokal di era reformasi. Terus juga ada ormas Islam dan opini publik yang sensitif banget nih soal Palestina. Jadi kebijakan Habibie ini bukan cuma maunya presiden, tapi hasil tarik menarik antara birokrasi, terus juga partai dan kelompok masyarakat tentunya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima. Menurut sendiri apa nih kira-kira risikonya kalau di era Habibie pemerintah itu tiba-tiba mengundurkan diri gitu untuk mendukung Palestina, misalnya demi untuk mendekat ke Amerika Serikat atau Israel gitu kan? Karena kan pada saat itu B.J. Habibie yang semangatnya untuk mengembalikan atau meningkatkan ekonomi pasca krisis gitu kan. Itu gimana? Pasti resiko sih Bu. Pasti adanya demo besar juga, bakal hilangnya legitimasi di mata publik yang baru melek politik gitu pasca reformasi. Terus juga apa ya, bisa merusak citra Indonesia di Indonesia mungkin dan OKI gitu Bung. Terus juga di masa transisi yang rapuh, langkah kayak gitu kan bisa apa ya, memperburuk instabilitas politik domestik gitu Bung. Oke. Nah, kalau lu bandingin gaya pribadinya Soekarno sama Habibie sebagai individunya masing-masing gitu kan, sejauh apa sih karakter mereka berdua untuk mempengaruhi cara mereka dalam membingkai isu terhadap Palestina? Oke. Mungkin di sini gua kasih dua opsi tentang Soekarno dan B.J. Habibie gitu. Maksudnya poin-poinnya. Jadi kalau Soekarno itu kan orator ya, terus juga revolusioner, terus juga suka apa ya, simbol-simbol gitu Palestina, simbol perjuangan, terus juga anti imperialisme global. Sedangkan Habibie ini kan lebih ke ilmuwan, terus juga teknokrat. Jadi fokusnya ini ke demokrasi dan HAM. Jadi dukungan ke Palestina lebih nyambung narasi hak menentukan nasib sendiri dan rule based order. Itu Bung. Oke. Mungkin udah cukup pertanyaan dari gue itu aja. Mungkin dari lu ada yang ditanyain? Oke, gue mau nanya sih, masih penasaran nih yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita lihat nih dari level sistem dan negara, kenapa dukungan Indonesia ke Palestina itu bisa tetap konsisten dari era Soekarno sampai era Habibie? Padahal
sistem internasionalnya sudah berubah dong secara drastis gitu Bung. Iya, betul. Oke. Berarti kan bahas dua level tadi ya. Pertama mungkin dari segi level state-nya atau level negara gitu. Indonesia ini juga kan ya bisa disebut berideologi atau bahkan UUD 45 ini sebagai apa ya, tekanan hukum tertinggi di negara kita gitu kan. Terus juga demografi Indonesia ini yang mayoritas Muslim. Terus ya selama ini posisi Indonesia di dunia Islam ini ya bisa dibilang ya stabil gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di level sistemnya itu gua baca meskipun perang dingin ini udah berakhir gitu kan, ya isu Palestina ini tetap jadi simbol ketidakadilan global gitu kan. Jadi ya cocok banget lah dipakai Indonesia untuk isu moral gitu kan bagi Indonesia itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke, terus juga gue mau nanya nih, berarti poin kedua ya Bung ya? Oke, jadi di era Soekarno ini kan dukungan ke Palestina ini sangat keras Bung ya? Dan apa ya, konfrontatif di era Habibie, lebih kayak soft dan normatif. Menurut lu nih Bang, apakah ini berarti Indonesia jadi kurang pro Palestina? Oke, cukup menarik. Sebenarnya kalau dibilang kurang pro Palestina atau enggak, ya bisa dibilang bukan kurang pro sih, tapi lebih ke cara ekspresinya aja yang berubah. Kalau misalkan dibandingin dari eranya Soekarno ke Habibie gitu kan. Ya bahkan di eranya Soekarno juga kan konfrontasinya ini secara terbuka gitu, ya menolong Israel di event olahraga gitu kan. Terus juga Soekarno sering melakukan anti imperialis di pidato-pidatonya kayak gitu kan. Nah kalau di Habibie juga ya pendekatannya itu secara diplomatik dan rule based sih sebetulnya. Jadi ya apa ya, fokus demokrasi dan HAM ini ya termasuk lewat keputusan Timur yang justru itu bisa menguatkan posisi moral Indonesia gitu kan, soal hak kemerdekaan bangsa lain yang pasti berjalan gitu kan dengan semangat kemerdekaan terhadap Palestina dari Indonesia kayak gitu. Terus juga gue mau nanya nih Bung, kalau lu pakai rasional aktor model untuk menilai era Habibie, kenapa menurut lu dia tidak melakukan apa ya, terobosan baru soal Palestina, padahal dia juga cukup berani gitu di isu Timur yang kita tahu ya kan Bung. Sebenarnya singkat sih, tadi juga kita udah bahas gitu kan, ya bahwasannya prioritas utama dari eranya Habibie pada saat itu tentunya dia prioritasnya terhadap krisis ekonomi gitu kan. Terus juga stabilitas politik pasca kepemimpinan Soeharto. Terus juga ya mereformasi institusi gitu kan, dimana kapasitas untuk berfokus kepada isu di Timur Tengah ini ya cukup kecil kayak gitu. Walaupun pada masa Habibie itu ya Timur bisa merdeka gitu, tapi ya tetap isu yang ada atau yang dikawal di eranya Habibie ini nggak bisa terlalu jauh sampai ke isu Timur Tengah gitu. Jadi ya itulah mungkin sebabnya Habibie ini apa ya, kurang untuk adanya terobosan yang besar dan baru gitu di eranya kayak gitu sih. Oke, jadi menurut lo nih, apa yang bisa diambil dari cara Soekarno ini mengelola
risiko internasional ketika dia memilih keputusan yang kontroversial seperti menolak Israel di Asian Games, Bung. Oke. Pada saat itu kan Soekarno bersedia untuk bayar biaya yang bisa dibilang masih biaya yang jangka pendek lah, yaitu sanksi IOC itu kan, demi keuntungan jangka panjang itu, dimana semangatnya pada saat itu Soekarno adalah ya perbaiki citra pemimpinnya yang anti kolonialisme dan atau imperialisme gitu kan, juga yaitu sebagai bentuk solidaritas gitu di dunia ketiga gitu. Ya pelajarannya kita bisa ambil itu, kadang kebijakan luar negeri yang tampak tidak rasional itu sebenarnya rasional kalau kita paham tujuan politik domestik dan ideologis dari si pemimpinnya, kayak gitu sih. Oke. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan tapi masih semangat nih, Bung. Semangat Bang. Masih ya. Aman. Lanjut ya. Jadi gue mau nanya, Bung, kalau Indonesia di era Habibie ini sudah sangat menekankan demokrasi dan HAM, apakah itu membuka peluang buat Indonesia ini jadi mediator yang lebih kredibel di isu Palestina di masa yang akan datang, di masa depan, Bung? Oke. Kalau ditanya berarti kan itu soal potensinya. Ya potensinya adalah bisa dibilang kayak gitu, ada. Karena ya Indonesia sendiri bisa dibilang apa ya, dianggapnya kayak ya kita sendiri berani gitu kan untuk melepas Timur demi prinsip self determination gitu kan. Jadi ya secara moral ya punya standing gitu untuk bicara soal Palestina ini, tapi realitasnya kadang ya keterbatasan power gitu. Yang dimana bikin Indonesia ini jadi lebih cocok jadi pendukung aja gitu daripada mediator utama gitu. Gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, guys. Nih, Bung, kalau lu harus memilih di antara dua tokoh ini, siapa yang menurut lu paling bisa dibilang pengaruh individualnya terhadap bentuk dukungan Indonesia ke Palestina? Soekarno atau Habibie, dan kenapa gitu? Oke, kalau gue lebih ke Soekarno sih, karena gue bisa bilang dia yang pertama kali menjadikan Palestina ini sebagai isu utama dalam narasi anti kolonialisme Indonesia sendiri gitu kan. Ya banyak gitu kan kebijakan-kebijakan simbolik yang dikeluarin itu kayak Asian Games, Ganevo, pidato internasionalnya, yang bahkan gitu nempel sampai sekarang gitu, kayak gitu. Oke, teman-teman mungkin udah kan pertanyaan? Udah, Bung. Oke. Udah ngantuk juga ini. Segitu aja video dari kita, video kronologinya podcast yang ngobrol santai ya lah. Ya tentunya terima kasih yang udah nonton dan nyimak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya kita ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Gua Anwar, gua cabut. Gua Bruno, gua cabut. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.